Think of it as a Google search, except instead of searching only, I can't ignore it. I feel like I'm made to do it. Death sentence. Hong Kong pada tahun 2013, tepatnya tanggal 3 Juni. Saat itu Snowden secara diam-diam melakukan sebuah pertemuan dengan dua orang wartawan bernama Laura dan juga Glenn. Mereka berdua berasal dari surat kabar besar bernama The Guardian. Sebelum memulai wawancara, Snowden terlebih dulu meminta kedua HP wartawan tersebut sebagai jaga-jaga jika ada yang melacaknya. Setelah semua aman dan kamera telah siap, Glenn pun langsung memulai wawancaranya. My name is Edward Joseph Snowden. Snowden selama 9 tahun bekerja untuk NSA dan juga CIA. Dia sudah bekerja di industri intelijen sebagai teknisi sistem, bahkan ia juga sempat menjadi penasihat senior. Karirnya bermulai di tahun 2004. Ia yang ingin sekali bisa mengabdi untuk negaranya mendaftar sebagai tentara dan mengikuti beberapa latihan. Namun suatu saat, akibat kecerobohannya sendiri, Snowden terjatuh saat semua para pasukan diperintahkan untuk segera berbaris. Hal itu ternyata berakibat fatal karena kakinya ternyata mengalami patah tulang yang cukup parah, hingga akhirnya ia pun dinyatakan tak bisa melanjutkan lagi pelatihannya sebagai tentara. As an administrative discharge. Plenty other ways to serve your country. Tak berhenti di situ saja, semangatnya masih tetap dan ia pun memanfaatkan keahlian yang lainnya yaitu programming. Pada tahun 2006, Snowden memutuskan mendaftar menjadi bagian dari CIA dan melakukan beberapa tes mulai dari wawancara, tes pengetahuan, sampai bahasa dan juga masih banyak yang lainnya. Saat itu, untuk pertama kalinya dia berkenalan sama Corbin O'Brien sebagai salah satu instruktur senior di CIA. Karena hasil tesnya bagus, akhirnya Snowden diberi kesempatan untuk melakukan tes selanjutnya yang akan diadakan di pusat pelatihan CIA yang terletak di daerah terpencil Virginia. I have many titles, among them senior instructor. Esoknya sampailah ia di sana dan saat mencari ruangannya, tanpa sengaja ia bertemu dengan salah seorang instruktur lainnya yang bernama Hank Foster yang terlihat sedang membersihkan mesin enkripsi Enigma. Snowden sangat terpukau dengan semua isi ruangan Hank yang dipenuhi banyak barang-barang komputerisasi sejak zaman Perang Dunia Kedua hingga sekarang. Berlalu dari sana, Snowden bersama kandidat lainnya diberi tugas oleh Corbin untuk merancang sebuah sistem jaringan komunikasi tersembunyi. Corbin pun sempat bilang kalau sistem ini biasanya dibutuhkan rata-rata 5 jam dan paling lama 8 jam. Semua kandidat tampak sibuk menyelesaikan programnya masing-masing, begitu juga dengan Snowden. Namun, baru juga 38 menit, ternyata Snowden telah selesai menyelesaikan tugas itu. Corbin tentunya terkejut dan langsung mengecek hasil kerjanya. Dan benar saja, Snowden berhasil menyelesaikannya dengan sempurna dan ia pun diperbolehkan untuk keluar ruangan. Beberapa hari kemudian, Snowden janjian bertemu dengan seorang wanita yang dia kenal melalui situs jodoh. Ternyata mereka sudah sering berhubungan guys, bahkan dari Snowden masih di militer dulu. Untungnya, si Lindsay pembawanya santai dan mudah bergaul, jadinya suasana pun menjadi cair. Ya, walaupun kadang Snowden masih tampak kaku. Mereka banyak menghabiskan waktu di taman, sembari Lindsay menyalurkan hobi fotografernya. Mereka banyak berbincang untuk menjelaskan diri mereka masing-masing. Namun Snowden di sini tak jujur mengenai pekerjaannya, ia hanya mengatakan kalau dirinya bekerja di Kementerian Luar Negeri. So liberal media. I mean, you're just buying into what one side is saying. Beberapa hari kemudian ada sebuah topik bahasan di kelas Snowden, yaitu berita yang mengabarkan kalau Presiden Bush telah melakukan penyadapan tanpa perintah pengadilan. Corbin lantas bertanya apakah hal tersebut boleh atau tidaknya. Salah satu dari mereka lalu menjawab kalau ada undang-undang yang menyatakan penggeledahan atau penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah pengadilan. Dengan kata lain, berarti Bush memang telah melanggar hukum yang berlaku. Namun hal itu dibantah oleh Corbin karena sebenarnya surat perintah pengadilan itu tak semuanya harus dibuka ke publik demi menjaga penyelidikan tetap berjalan dengan baik. Ada perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan intelijen bernama Peradilan Visa, di mana CIA akan mengeluarkan surat perintah atas dasar kecurigaan dan diterbitkan secara rahasia. Yang itu berarti proses hukum seperti kasus Bush bersifat rahasia dan tidak mungkin detailnya muncul ke media massa. Which means, surprise, they don't appear in papers such as the New York Times. Setelah dari kelas Corbin, Snowden menyempatkan untuk pergi ke ruangan Hank dan mereka pun banyak bercerita. Hank ternyata adalah mantan anggota NSA yang sempat membuat sebuah program yang dapat memfilter ribuan email yang masuk ke Amerika.
Program itu dapat menganalisa setiap email yang dicurigai, seperti ada muatan teroris atau ancaman tertentu. Namun tetap, program itu mengenkripsi email setiap orang yang bukan menjadi targetnya. Sayangnya, programnya tak digunakan pemerintah sampai terjadilah tragedi 11 September. Lebih parahnya, setelah kejadian itu pemerintah menggunakan program yang hampir sama dengan buatan Hank. Namun tanpa enkripsi yang berarti program itu bisa melacak apapun sesuai yang kita inginkan. Drowning in data. It was a fucking disaster. Okay, but there must have been... Snowden mulai merasa khawatir kalau program itu disalahgunakan. Hal itu kemudian ia tanyakan kepada Corbyn dan Corbyn pun menjelaskan program yang digunakan pemerintah sekarang bukan hanya untuk mencari teroris saja, melainkan untuk menjaga keamanan Amerika dari serangan cyber negara-negara besar seperti China, Rusia, dan juga Iran. I'm a SQL injections and malware. Without minds like yours. Kembali lagi ke waktu di mana Snowden melakukan wawancara bersama beberapa wartawan secara diam-diam. Dia juga mengundang seorang wartawan senior lainnya yang bernama Ewan McEskill. Snowden memperkenalkan dirinya kembali dan memperlihatkan semua kartu identitas intelijennya sebagai bukti bahwa ia benar-benar serius untuk mempublikasikan masalah ini. Saat itu Snowden pun memperlihatkan sebuah program bernama XKeyscore yang dia temukan saat di Jenewa, Swiss. Sebuah program yang ternyata berfungsi untuk mencari data-data privasi apapun milik seseorang. Ya, hampir mirip dengan Google, namun ini lebih detail dan juga spesifik. Sekedar informasi kalau di Jenewa, sekarang ini adalah salah satunya negara yang dipercaya untuk menyimpan semua data-data pribadi dari seluruh dunia. Karena hanya mereka yang memiliki program untuk menampung semua database tersebut. Di sini Snowden tidak membocorkan hal-hal lainnya, dia hanya ingin memberitahu publik tentang politik yang dilakukan pemerintahan mereka bersama Intel mengenai pelanggaran data-data privasi seseorang menggunakan sistem XKeyscore tersebut. Bahkan Snowden di sini bersedia untuk diungkapkan identitasnya, tetapi tetap dengan perlindungan dari media sebagai narasumber, sehingga hal-hal paling buruk dari penanggapan CIA dan NSA mungkin bisa teratasi. Pengungkapan rahasia besar ini tentu saja sangat membahayakan apalagi menyangkut negara. Ewan akhirnya menelpon kantor The Guardian langsung untuk meminta pengacara sekaligus pembelaan nantinya. So, now we have the lawyers to deal with, and no doubt the White House. Dan mengenai XKeyscore itu semua bermula di tahun 2007 ketika Snowden ditugaskan untuk pertama kalinya di Jenewa, Swiss sebagai bagian keamanan sistem program CIA. Ada banyak hal yang sangat bertentangan dengan prinsipnya selama bekerja di sana. Salah satunya ketika dia ditegur hanya karena berhasil meretas sistem HRD yang sebenarnya itu memang pekerjaannya dalam menjaga sistem supaya tetap aman. Namun atasannya tak setuju dan Snowden diharuskan segera menghapus seluruh file laporan peretasannya. Semua itu terlihat kalau atasannya tak ingin ada rahasia-rahasia yang terbongkar dari ulah Snowden mengutak-ngatik masuk ke dalam sistem CIA. Saat itulah ia tak sengaja bertemu dengan Gabriel Sol, seorang yang ada di bagian operator pengoperasian program XKeyscore. Disinilah untuk pertama kalinya Gabriel memperlihatkan bagaimana program tersebut bekerja. Sebenarnya Snowden tidak memiliki akses untuk melihat segala aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi Gabriel memperbolehkannya dengan dalih kalau segala perundang-undangan visa sebenarnya hanyalah sebuah formalitas belaka. Program itu bisa meretas hanya dengan sekali klik sesuai dengan keyword yang kita klik. Bisa melihat isi chat personal dari aplikasi apapun, informasi data pribadi di media sosial, bahkan rekaman telepon dan video dari gadget yang tidak diaktifkan. Karena merasa pekerjaannya di sana tak pernah dihargai, akhirnya Snowden meminta kepada seorang agen bernama Charles agar dipindah tugaskan di lapangan. Charles pun mengatakan akan berusaha menelpon atasannya untuk mengajukan pemindahan tugas tersebut. Sebagai tambahan informasi guys, saat ini hubungannya dengan Lindsay sudah sangat dekat, bahkan Snowden juga tinggal bersamanya. Di sebuah pesta, Snowden diberi tugas oleh Charles untuk memata-matai seorang bernama Marwan. Untuk menambah detail informasi si Marwan ini, Snowden kembali meminta bantuan Gabriel. Dan kali ini, Snowden melihat langsung kecanggihan dari program tersebut. Tepat di depan matanya, Snowden bisa melihat ke dalam Facebook anggota keluarga Marwan. Ia bisa mengakses laptop mati dan mengaktifkan kameranya. Bahkan bisa mengetahui apapun data privasi yang diinginkan hanya dengan sekali klik saja. Hingga akhirnya diketahuilah kalau istrinya Marwan tinggal di Amerika dengan paspor ilegal. Di sini sebenarnya Snowden tidak begitu mengetahui apa motif dibalik pengincaran si Marwan. Setelah mereka bertemu di bar, ternyata Snowden hanya dimanfaatkan oleh Charles untuk mengulik segala informasi Marwan saja.
Berkat informasi dari Snowden, Charles dengan mudah menjebak Marwan dan berencana membuat Marwan berkendara sambil mabuk yang nantinya Charles mengajukan kesepakatan biar dirinya bisa dinaikkan jabatan. Snowden tentu saja terkejut dengan hal itu dan dia menolak karena takutnya Marwan kenapa-napa saat berkendara sambil mabuk. Namun apa daya, ia saat itu tidak punya kuasa dan diancam juga karena sudah melanggar batas privasi kerja dengan melihat sistem SQ score di ruangan Gabriel. Tell him who you are. You revealed the identity of an undercover officer. Tanpa sadar, semua hal yang selama ini dia lihat di tempat kerjanya mempengaruhi perilaku Snowden. Dia jadi parnoan sama kamera, bahkan setiap kamera laptop yang di rumahnya ia tutup dan beralasan kepada Lindsay kalau saat ini banyak hacker mampu mengaktifkan kamera jarak jauh. Dan bersamaan dengan itu, Presiden Obama terpilih dengan membawa pesan perdamaian dan akan lebih mementingkan privasi setiap warga negaranya. Akhirnya pada saat itu, Snowden memutuskan untuk mengundurkan diri dari CIA. Sudah terlalu banyak hal yang bertentangan dengan prinsipnya, juga mengenai pelanggaran-pelanggaran privasi yang sering dilakukan. Resigned from the CIA. So what does that mean? Kembali ke hotel lagi, saat ini terjadi perdebatan mengenai bagaimana cara menyampaikan rahasia besar tersebut tanpa memojokkan pihak pemerintah. Sebagai media, mereka harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan beritanya. Apalagi mereka juga mendapat kabar kalau redaksi mereka yang berada di kantor pusat sudah dihubungi oleh Gedung Putih dan rencana berita ini sudah tembus ke pemerintahan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menunggu kabar dari kantor pusat. Pada tahun 2009, Snowden yang percaya dengan presiden barunya berharap semua pelanggaran privasi itu sudah hilang. Akhirnya Snowden pun kembali dikontrak NSA dan ditugaskan di Tokyo. Di sana Snowden bertugas untuk membuat sistem cadangan yang disebut Epic Shelter, dan ternyata hal mengejutkan lainnya juga terjadi di sana. Para NSA seolah-olah bekerja sama dengan pihak pemerintahan Jepang karena mereka terpukau dengan kecanggihan program-program yang dimiliki NSA. Tetapi tanpa mereka sadari, negara itu ternyata telah dipasangkan chip untuk mengontrol semua yang berada di sana dan semuanya sudah di bawah kendali NSA. Jadi ketika Jepang sudah tidak lagi menjadi sekutu, dalam kata lain terjadi sebuah perang dingin, mereka akan dengan mudahnya mengontrol negara itu hanya melalui program-program komputer yang telah dibuat. Ini tidak hanya terjadi di Jepang saja, tetapi banyak negara lainnya. Semuanya benar-benar dalam kendali Amerika, bahkan sampai ke ranah bisnis yang mana mereka juga bisa memantau keuangan dan skandal-skandal para pejabat. Semua para pejabat dari negara-negara lainnya benar-benar dipantau total, sehingga ketika mereka membutuhkan suatu peruntungan, skandal yang dimiliki akan dijadikan ancaman sehingga tidak ada siapapun yang berani menolak permintaan Amerika. Dentist living in Buffalo. And then you have to watch all of that guy's contacts. And by the time you go... Lelah dengan semua hal yang bertentangan dengan prinsip dirinya, Snowden akhirnya benar-benar memutuskan untuk kembali berhenti bekerja dari NSA. Dan ia pun berencana kembali memperbaiki hubungannya sama Lindsay yang sempat terputus karena kesibukan Snowden. Mereka berdua pun tampak banyak menghabiskan waktu bersama, tinggal bersama, bahkan sesekali Snowden juga memberikan hadiah kecil untuk pacarnya itu. Pada suatu waktu, Snowden melihat berita tentang 3 orang anggota NSA yang berusaha komplain mengenai penyalahgunaan privasi. Namun ternyata 3 orang itu malah ditangkap oleh pemerintah dengan tuduhan spionase. Melihat semua berita itu, Snowden kembali bergerak hatinya untuk turut mengusut segala kasus ini. Karena dia sendiri pun sangat tidak setuju dengan apa yang sudah terjadi dalam internal CIA. So they hit him with the Espionage Act, and we were shocked. The whole intel... Snowden pada akhirnya kembali menemui Corbyn dan meminta pekerjaan kembali di NSA. Saat itu juga sedang terjadi pertemuan dan salah seorang di sana langsung menyapa Snowden sekaligus mengabarkan kalau nanti Snowden akan bekerja di Hawaii sebagai pengawas di divisi cyber. Saat menyampaikan kalau pekerjaan barunya harus pindah ke Hawaii, Lindsay menolak hal itu karena dia tahu pekerjaan Snowden bukanlah sesuatu yang ringan. Apalagi mereka ini juga sudah mempunyai rumah yang nyaman dan juga pekerjaan yang sesuai dengan hobi Lindsay. Namun saat mereka sedang menyiapkan makan malam, Snowden tiba-tiba terjatuh karena penyakit epilepsi. Dokter berkata kalau penyakit itu bisa kambuh kapan saja, terlebih jika si pengidap sedang stres. Akhirnya dengan segala pertimbangan, Lindsay yang tidak mau melihat Snowden sedih memutuskan untuk mengiyakan pindah ke Hawaii dengan tujuan mengurangi stres Snowden.
Pada tanggal 5 Juni 2013, pihak dari kantor menghubungi Glenn dan menyampaikan kalau berita ini harus diundur tayangnya karena Gedung Putih mempertanyakan keaslian dokumen yang mereka punya. Glenn tentu saja sangat emosi karena menurutnya berita tersebut harus segera ditayangkan mengingat kapanpun bisa saja FBI mendobrak dan menangkap mereka. Akhirnya setelah perdebatan, pihak Guardian mengambil resiko akan menayangkan berita tersebut di jam 4 sore waktu New York. Fucking intelligence jargon is hurting our brains. This Prism story is... Tibalah hari di mana Snowden bekerja untuk pertama kalinya di kantor NSA Hawaii. Kantor itu terbilang ketat, siapa saja yang keluar dan masuk harus melewati scan barang-barang elektronik. Saat itulah ia kembali bertemu dengan Gabriel dan langsung dikenalkan sama atasannya yaitu Trevor James dan juga seorang pekerja bernama Patrick. Tugas baru Snowden adalah sebagai penjaga pertahanan yang mana dia harus melumpuhkan dan melawan hal-hal yang berusaha meretas sistem mereka. Di hari itu juga, Snowden cukup terkejut karena programnya Epic Shelter yang ia buat di Jepang dulu ternyata digunakan untuk melakukan serangan kepada pihak yang dicurigai atau dianggap musuh oleh CIA. Tugas utama di sini adalah menyempurnakan Epic Shelter agar setiap data pelacakannya tersimpan secara otomatis dalam program barunya yang akan diberi nama Heartbeat. 3, 2, 1, engage target. Pada suatu waktu, tiba-tiba Corbin memanggil Snowden melalui video call karena mencurigai Snowden sedang merencanakan sesuatu. Ia pun menanyakan beberapa pertanyaan termasuk saat Snowden mengakses program NSA tanpa izin. Snowden tentu saja terkejut dan ia pun hanya bisa pasrah. Setelah pembicaraan itu selesai, Snowden segera pulang ke rumahnya dan menjelaskan situasi ini sama Lindsay. Ia menjelaskan kalau mereka sedang dipantau oleh CIA. Oleh karena itu, Lindsay diminta untuk selalu berhati-hati dan akan lebih baik jika dia pulang dulu ke orang tuanya yang berada di Maryland. Malam harinya, Snowden langsung menghubungi seorang jurnalis The Guardian bernama Laura Poitras untuk janjian bertemu di Hong Kong pada waktu yang telah ditentukan. Si Snowden ini sudah benar-benar mengatur rencana dengan matang, semuanya untuk mengungkapkan ke publik mengenai pelanggaran pihak internal CIA. Keesokan harinya, Snowden kembali ke tempat kerjanya seperti biasa sambil memainkan Rubik yang sudah menjadi ciri khasnya tersendiri. Tapi kali ini guys, ia datang bukan untuk bekerja. Saat semua orang sedang sibuk dengan kerjaannya masing-masing, Snowden dengan cepat memasukkan sebuah memori dan menyalin semua isi dari database yang selama ini ia sudah buat. Hampir saja ketahuan, namun di sini Patrick ternyata membantu Snowden dengan menginjak menyembunyikan memori itu dari Trevor. Karena penjagaan di kantor ini cukup ketat, Snowden tidak kehabisan akal. Dia menyimpan memori itu di dalam Rubik yang biasa dia mainkan, sehingga tidak terdeteksi ketika melewati pemeriksaan karena Rubiknya dimainkan sama seorang polisi penjaga. Dia pun akhirnya berhasil lolos, dan ini adalah hari terakhir Snowden berada di tempat itu. Kini, semua data paling rahasia milik NSA sudah berada di tangannya. Terjadilah pertemuan antara Snowden dan jurnalis Laura seperti scene di awal film tadi. Dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013, segala data-data bukti pelanggaran NSA terpublikasikan di seluruh media nasional. Tentu saja hal ini menjadi sangat mencengangkan saat itu, apalagi Snowden sendiri yang meminta agar identitasnya juga ikut dipublikasikan. Tidak ada lagi yang bisa mengelak pada media saat itu, dan semua orang pun akhirnya tahu kalau selama ini para intel-intel itu sudah memantau kehidupan mereka melalui teknologi canggih yang dipunyanya. Tetapi nih guys, pihak pemerintahan membela diri kalau itu semua dilakukan semata-mata untuk menjaga masyarakatnya dari tindakan peretasan dan juga spionase. Snowden lalu dianggap sebagai mata-mata dan telah merugikan negara. Oleh karena itu, Amerika meminta Hong Kong untuk segera mengusut dan mencari keberadaan Snowden. Untungnya berkat kenalan dari Laura, akhirnya untuk sementara Snowden bersembunyi di sebuah pemukiman kumuh orang-orang India. Setelah 10 hari menumpang di sana, akhirnya Snowden berhasil pergi dari Hong Kong menuju Moskow dan mendapatkan suaka untuk tinggal di sana selama 3 tahun ke depan. Snowden berhasil mendapatkan perlindungan dari Rusia di bawah rezim Vladimir Putin dan juga mendapat bantuan pengacara dari WikiLeaks. Selanjutnya dia mendapat ancaman dari pemerintah negaranya sendiri, tetapi di sisi lain dia dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat awam yang kini mengetahui kebusukan pemerintahannya sendiri.